Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan memulai pembahasan mengenai dimensi spiritual, tawazuh kepada kemuliaan rububiyah dan kehinaan ubudiyah. Di antara adab kalbu dalam ibadah dan tugas batiniah seorang penempuh jalan akhirat adalah bertawajuh atau memfokuskan diri kepada mulianya rububiyah ketuhanan dan hinanya ubudiyah kehambaan. Tawajuh seperti ini merupakan tahap yang penting bagi seorang pesuluk, sehingga kadar kekuatan suluk seperti setiap orang dapat diukur dengan kekuatan tawazuhnya itu. Bahkan ukuran kesempurnaan dan kekurangan manusia terletak pada perkara ini. Egoisme, keakuan, pengagungan, dan kecintaan pada diri berbanding terbalik dengan kesempurnaan kemanusiaan seseorang dan akan menjauhkannya dari makom kedekatan dengan rububiyah. Sungguh hijab yang dihasilkan dari keadaan mengagungkan dan menyembah diri ini sangatlah tebal dan gelap. Mengoyak hijab ini lebih sulit daripada mengoyak semua hijab yang lain. Bahkan pengoyakan semua hijab merupakan pengantar untuk mengoyak hijab ini. Lantaran pengoyakan hijab atau egoisme ini merupakan kunci induk untuk membuka alam gaib dan alam kenyataan atau kesahadah, serta pintu untuk memasuki kesempurnaan rohaniah manusia. Selagi seorang hamba masih saja memandang pada dirinya kesempurnaan dan keindahan yang palsu, maka dia akan tetap terhijab dan terjauhkan dari keindahan mutlak dan kesempurnaan sejati Allah. Keluar dari penjara ini adalah syarat pertama untuk bersuluk menuju Allah. Bahkan neraca kebenaran dan kebatilan suatu riyadoh atau pengolahan rohani terletak di sini. Maka itu langkah yang diayunkan pesuluk dengan sikap keakuan dan pengagungan diri dalam selubung egoisme dan cinta diri pastilah tidak akan berguna, karena suluk yang demikian itu tidak akan menuju kepada Allah tetapi kepada ego dan dirinya sendiri. Sumber segala berhala ada dalam dirimu sendiri, kata Jalaluddin Rumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya akan tetap ada di sisi Allah. Surat An-Nisa ayat 100. Hijrah secara formal berarti pergi dari rumah formal menuju Ka'bah atau tempat-tempat suci para kekasih Allah. Sementara hijrah maknawi atau substansial berarti pergi dari rumah diri dan tempat tinggal dunia menuju Allah dan Rasul-Nya. Hijrah menuju Rasul dan para wali Allah adalah hijrah menuju Allah. Selagi seorang pesuluk masih cenderung pada dirinya dan belum beranjak dari keakuan dan egoismenya, maka dia tidak bisa disebut sebagai seorang musafir. Selagi ikatan keakuan masih dalam pandangan pesuluk, dinding-dinding kota ego dan tapal batas cinta dirinya masih belum lepas dari pandangan jiwanya, maka dia secara jelas bukanlah seorang musafir atau pelaku hijrah yang sebenarnya. Dalam kitab Misbah Asy-Syariah, Imam Ja'far Shadiq berkata, ubudiyah, pengakuan sebagai hamba, mutiara dari intinya adalah rububiyah, pengakuan atas Tuhan. Apa yang hilang dari ubudiyah akan ditemukan dalam rububiyah, dan apa yang tersembunyi dari rububiyah akan ditemukan dari ubudiyah. Siapapun yang melangkah dengan kaki ubudiyah dan menyematkan pada ubun-ubunnya lambang kehinaan ubudiyah, pasti akan sampai kepada kemuliaan rububiyah. Jalan menuju hamparan hakikat
rububiyah mesti melalui pengembaraan pada tingkatan-tingkatan ubudiyah. Apabila sikap keakuan dan egoisme dalam ubudiyah seseorang sudah terbasmi habis, maka dia akan menemukan dirinya berada dalam naungan penjagaan rububiyah. Setelah itu hamba ini akan sampai kepada suatu makom di mana zat yang maha benar akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, dan kakinya. Sebagaimana tertuang dalam hadis yang sahih dan masyhur menurut mazhab sunnah dan syiah. Apabila seseorang hamba meninggalkan seluruh campur tangan dirinya, menyerahkan kekuasaan dirinya secara penuh kepada Allah, mengembalikan rumah dirinya pada pemiliknya yang sejati dan sirna dalam kemuliaan rububiyah, maka pemilik sejati rumah ini akan mengatur segala urusan dalam rumah tersebut. Dengan demikian, jadilah semua perilaku hamba itu selalu seiring dengan perilaku ilahi. Matanya akan menjadi mata ilahi dan dia akan melihat dengan al-haq. Telinganya akan menjadi telinga ilahi, dia akan mendengar dengan benar. Dan setiap kali rububiyah egoistik meningkat, kemuliaan rububiyah dalam dirinya akan menurun. Hal itu lantaran kedua hal ini, keinahan hamba dan kemuliaan Tuhan, saling berlawanan. Dunia dan akhirat itu bagaikan dua wanita yang dimadu, ucapan Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dengan demikian, sudah sewajarnya seorang pesuluk berupaya keras untuk senantiasa mematrikan sifat kehinaan ubudiyah dan kemuliaan rububiyahnya dalam sukmanya. Semakin kuat pandangan ini terpatri dalam sukma, semakin bertambah transenden ibadah seseorang dan semakin kuat roh ibadah memancar dalam dirinya. Selanjutnya dengan bantuan zat yang maha benar dan para walinya yang sempurna, seorang hamba akan sampai kepada esensi ubudiyah dan memperoleh sepercik sinar rahasia ibadah yang sesungguhnya. Makom kemuliaan rububiyah yang merupakan inti dan makom kehinaan ubudiyah merupakan kulitnya terlambang dengan jelas dalam seluruh ibadah ritual, terutama dalam sholat yang memiliki sifat yang mencakup dan menyeluruh. Kedudukan sholat di antara semua ibadah lainnya bagaikan kedudukan seorang insan kamil atau kedudukan al-ismul azam. Dan sholat memang adalah ismul azam. Kunut yang merupakan kegiatan sunnah dan sujud merupakan kegiatan wajib memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Semua itu akan ada pembahasannya. Ketahuilah bahwa sikap ubudiyah yang mutlak merupakan tingkat kesempurnaan tertinggi dan makom kemanusiaan yang teratas. Tidak seorang pun mendapatkan kedudukan ini kecuali makhluk Allah yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para walinya yang sempurna. Nabi SAW menempati makom ini secara mandiri bil isholah. Sementara para wali lain sempurna menempati makom ini berkat bantuan Nabi Muhammad SAW bi at-tabaiyah. Adapun segenap hamba selain mereka yang sudah bersimpuh dalam ubudiyah tetap akan memiliki cacat dan kekurangan. Mi'raj yang benar-benar mutlak tidak akan dicapai melainkan dengan kaki ubudiyah semacam ini. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kaki ubudiyah dan tarikan rububiyah yang mengantarkan makhluk suci itu menuju mi'raj kedekatan dan perjumpaan dengan Allah. Dalam tasyahud salat yang merupakan kembalinya Nabi Muhammad SAW dari fana mutlak yang beliau alami dalam sujudnya, beliau melakukan tawazuh atau memfokuskan pada ubudiyah sebelum bertawazuh kepada kerasulannya. Hal ini mungkin merupakan isyarat bahwa makom kerasulan pun pada hakikatnya adalah inti dari sikap ubudiyah. Tema ini akan melibatkan pembahasan panjang yang tidak layak
untuk ukuran waktu kita, maka memfokuskan diri atau bertawazuh kepada Allah ini adalah suatu jalan menuju kesempurnaan dengan menyadari kehinaan kita sebagai hamba. Semoga ditunjukkan jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.